Tapi gimana Pak Anies meyakinkan kita kalau komposisi tim di belakangnya Pak Anies juga beresiko punya kepentingan atau posisi yang berbeda dari yang Pak Anies ingin sampaikan? Dan itu kalau dikerjakan dengan serius akan bisa terlaksana. Belum puas nih Pak? Perempuan hamil akibat pemerkosaan, alih-alih memastikan pelaku pemerkosaan dituntut sesuai hukum, beberapa orang tua malah memilih untuk menikahkan korban dengan pelaku dalam upaya untuk menutupi dosa atau aibnya. Bukan akan memilih Anda. Pragmatis aja, masa gua aktivis 98 milih Prabowo nggak mungkin. Masa milih Ganjar, masa PDI lagi 10 tahun gitu kan ya. Betul. Saya masih bisa ganti ke 02 loh kalau disalah-salahin. Ngomongin soal komunitas LGBT Pak di Indonesia. Sikap Pak Anies terhadap komunitas LGBT bakal gimana Pak? Tidak usah menonjolkan apapun. Saya tidak LGBT Pak. Saya tidak LGBT. Saya baru punya anak Pak Anies. Soal kebutuhan tanaman ganja medis ditolak Pak. Kami pengen tahu sikap politik Bapak terhadap tanaman ganja kebutuhan untuk medis seperti apa Pak? Tadi kan kata Ari sama Budi kalau misalnya nonton gagasan yang Pak Anies sampaikan waktu debat kemarin itu bisa jadi kena. Di antara yang gak kena biasanya tuh yang mereka bilang adalah Pak Anies ini ngomong doang, gagasan aja tapi gak tahu bisa deliver janji-janjinya atau enggak. Kalau kita ngomongin delivery, nah jadi pertanyaan saya seputar deliverynya nih Pak. Kalau kita ngomongin implementasi kebijakan, yang namanya memerintah itu kan kerja kelompok Pak, bukan kerja individu. Jadi kalau di bijak memilih, kami selalu dorong bukan cuma harus cek track record individu kandidat presidennya, tapi siapa tim di belakangnya. Jadi apa yang dijanjikan harusnya konsisten dengan tim seperti apa yang ada di belakang Pak Anies. Dan biasanya ada dua kelompok yang agak khawatir nih Pak. Yang satu adalah asumsinya orang-orang di belakang Pak Anies adalah orang-orang populis right wing yang menggunakan politik identitas. Trauma dari Pilkada Jakarta masih ada. Dan bahkan kemarin juga ada beberapa yang merasa jadi nggak yakin lagi karena fakta integritas yang ditandatangani gitu. Yang kedua adalah justru teman-teman saya di sektor lingkungan Pak. Pak Anies kan banyak bicara gagasan lingkungan, tapi pada saat bersamaan Pak Anies tentu saja di belakangnya ada Pak Surya Paloh dari Nasdem, Pak Yusuf Kalla juga baru menyampaikan dukungan. Pak Surya Paloh dan Pak Yusuf Kalla dua-duanya punya perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam. Bahkan kalau mau diteruskan Menteri KLHK kemarin yang adalah hasil penunjukan dari Nasdem misalnya Bu Siti Nurbaya itu banyak yang mengkritik bahwa belum cukup progresif kebijakan iklimnya. Nah, jadi di satu sisi Pak Anies menyampaikan bahwa akan mau menyampaikan berbagai program-program kebijakan publik yang baik, lingkungan, toleransi apapun itu isunya gitu. Tapi gimana Pak Anies meyakinkan kita kalau komposisi tim di belakangnya Pak Anies juga beresiko punya kepentingan atau posisi yang berbeda dari yang Pak Anies ingin sampaikan? Weh, pas dong, luar biasa. Mantap. Terima kasih, muji diri sendiri. Terima kasih Pak. Ya, makasih Afu. Jadi begini. Ada unsur pendukung di dalam proses pemilihan, kemudian ada proses pemerintahan teknokrasi. Dan ketika proses pemerintahan teknokrasi, maka ada dua unsur di situ. Satu adalah karir birokrat, dua adalah political appointee, orang-orang yang ditunjuk. Nah, delivery itu di sini. Dan ketika sampai kepada delivery, maka kebijakan yang disusun, yang selalu saya pegang, sama juga ketika di Jakarta, satu adalah prinsip kesetaraan, dua prinsip public interest, tiga adalah data, informasi, objektivitas, yang keempat adalah aturan undang-undang. Itulah urutan pengambilan keputusannya. Lalu apa delivery-nya? Delivery-nya memastikan bahwa keputusan yang kita buat itu keputusan yang memang executed sampai ke bawah. Jadi bukan hanya gagasan. Jadi kalau bisa dilihat di Jakarta misalnya, kita bicara tentang transportasi, maka saya bukan hanya bicara gagasan transportasi umum terintegrasi, jadi itu terintegrasi di Jakarta, it's actually executed. Kedua, lingkungan hidup, misalnya ketika ada pelanggaran, maka kita lakukan tindakan, seperti kasusnya di kawasan Berikat misalnya, kita lakukan tindakan di situ. Jadi antara gagasan, kemudian proses teknokrasi, kita itu susun tim yang benar sehingga itu bisa berjalan. Dan apa yang terjadi ketika gagasan yang dibawa itu berbeda dengan aspirasi pendukung. Ya komunikasi, sampaikan argumennya, tidak harus di publik, tapi disampaikan. Nah, sekarang kita memasuki era baru di mana soal lingkungan hidup misalnya,
itu sudah tidak bisa lagi kita business as usual. Dan itu disampaikan, kalau tidak konsekuensinya untuk Indonesia itu akan besar. Dan itu yang dikerjakan, dan itu kalau dikerjakan dengan serius akan bisa terlaksana. Ini Boleh. Ya, gimana Boleh lanjutin panitia nggak masih ada waktu nggak? Bagus nih, tanggung nih. Tanggung, ayo satu lagi sikat. Satu lagi. Sikat, Fu. belum puas nih Pak. Ya, boleh. Masih belum puas karena tadi sebenarnya spesifik maksud pertanyaan saya adalah siapa kemudian orang-orang yang akan Pak Anies taruh di posisi kementerian, bagaimana akses decision making yang ordal itu kan biasanya artinya ketika kita didukung oleh sebuah kelompok atau partai pasti ada konsekuensi politik dari perbedaan-perbedaan. Gimana caranya orang-orang profesional bisa Pak Anies masukkan karena beda dari TGUPP atau kepala dinas Pak. Kalau di Jakarta oke, kepala dinas itu kan PNS bukan political appointee, tidak ada trade off politik lah di dalam proses penunjukan. Sedangkan kalau kita ngomongin nasional sudah pasti ada partai akan menaruh orang, belum tentu nggak profesional, tapi juga pasti mungkin ada kepentingan-kepentingannya. Nah gimana Pak Anies akan menyusun kabinet kalau misalnya menang, yang benar-benar memang bisa teknokratis, profesional dan menyelesaikan masalah-masalah yang ingin dilakukan. Ini pertanyaannya beda ya dengan yang pertama tadi. Jadi pertanyaan tentang bagaimana menyusun kabinet. Kalau pertanyaan Anda yang pertama itu tentang apakah pendukung nanti akan menjadi faktor yang paling berpengaruh. Dan saya sudah jawab itu. Saya tidak kemudian berdasarkan kata pendukung dan saya buktinya apa? Bukan apa yang akan terjadi besok. Saya sudah buktikan apa yang terjadi di Jakarta kemarin. Oke, itu sebagai evidence. Nah, bagaimana menyusun kabinet? Kabinet ini adalah sebuah keputusan politik. Tentu ada faktor politik. Yang kedua, harus ada unsur kompetensi. Mau tidak mau di situ. Kemudian yang ketiga, ada unsur relevansi. Kompeten tapi belum tentu relevan. Yang ketiga, di situ ada unsur ketidakbermasalahan. Oke, kalau mau menyebut integrity belum tentu orang sempurna, oke? Tapi tidak bermasalah. Dan itu yang menjadi kriteria. Silahkan diusulkan. Lalu bagaimana dengan kebijakan? Pakai value. Kita apa? Ideologi yang dipegang. Pemimpin itu harus memiliki ideologi yang diikuti oleh semua. Dan itu yang kemudian diluruskan. Apa ideologi yang kami bawa? Ideologi tadi, kesetaraan, keadilan. Sehingga ketika mengambil keputusan harus jelas siapa dapat apa, bagaimana, berapa, di mana, oke? Dan itu kemudian dijaga keputusan itu. Dan bagaimana kita menjaga kepentingan publik tetap menjadi nomor satu, didisiplinkan bila ada pelanggaran. Gitu jawabnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Afu. Tepuk tangan untuk Afu Tami. Iya. Udah. Ya. Thank you, Bu. Silakan, Langsung, Bu. Kembali, Bu. Iya. Ya. Oke, kita Gimana? panggilkan yang kedua. Ya, udah terpengaruh, Bu? Iya. Salam kenal Pak Anies. Oke, Salam kenal juga. langsung Boleh pertanyaannya langsung. saja ya. Oke, Saya panggilnya apa? Indah. Indah. Ya, oke. Langsung aja ya. Jadi hukum saat ini menetapkan bahwa usia minimum sah untuk menikah kan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan ya. Namun hakim dapat memberikan dispensasi secara sah untuk mengizinkan pernikahan individu di bawah usia 19 tahun. Asalkan mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua kan. Nah sayangnya hal itu menjadi celah hukum yang sering dieksploitasi menyebabkan kurangnya pelindungan untuk anak. Misalnya keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan memutuskan untuk menikahkan anak mereka pada usia dini agar meringankan biaya hidup keluarga. Itu data dari Jurnal Perempuan 2021. Ada pula kasus lain di mana anak perempuan hamil akibat pemerkosaan, alih-alih memastikan pelaku pemerkosaan dituntut sesuai hukum, beberapa orang tua malah memilih untuk menikahkan korban dengan pelaku dalam upaya untuk menutupi dosa atau aibnya. Dengan data ini saya harap Anda dan semua orang di sini dapat mengakui kasus-kasus ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat-sangat keji dan harus dikecam secara hukum dan sosial seberat-beratnya. Selain itu kebanyakan kasus pernikahan anak mereka kan dinikahkan biasanya dengan orang yang lebih tua ya. Yang jelas-jelas itu melanggar undang-undang pelindungan anak yang menyatakan bahwa setiap hubungan seksual dengan anak adalah tindakan yang melanggar hukum. Nah pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024. Dan lebih lanjut mereka bilang menjadi 6,94% pada tahun 2030. Pertanyaannya adalah apa legislasi dan tindakan hukum spesifik yang Pak Anies rencanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Dan apakah Pak Anies memiliki pertimbangan untuk merevisi celah hukum tersebut? Mengingat ada partai yang kemarin yang mendukung Pak Anies yang menolak UU TPKS juga Pak. Jadi
Ini dua pertanyaannya. Iya. Apa saja jadi Yang pertama Anda baca jadi ngikutinnya agak sorry. kecepatan otaknya kalah nih gitu. Legislasi dan tindakan hukum spesifik biar bisa mencapaikan target untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dari 11,2% itu yang tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024. Itu targetnya yang dikatakan pemerintah Indonesia. Jadi begini, saya termasuk yang berpandangan bahwa batas itu jangan dilanggar. Ya. Bahwa ketika usia minimum itu sudah ditetapkan, maka itu perlu dilaksanakan. Dan itu harus dijaga. Dan negara harus mensosialisasikan secara masif. Kenapa? Karena kita ingin melindungi pada anak-anak kita juga. Karena mereka dianggap di bawah umur. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pada kehidupan mereka juga nantinya. Lalu apa akar masalahnya? Yang tadi Anda sebutkan juga. Akar masalahnya adalah poverty. Salah satu sebabnya. Dan poverty ini harus dibereskan. Ketika kita menemukan kasus seperti ini, hampir selalu keluarga yang prasejahtera. Hampir selalu, tidak semua. Tapi large portion prasejahtera. Karena itu peningkatan kesejahteraan menjadi penting sekali. Sehingga anak tidak dipandang sebagai salah satu alat komoditas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan mereka dikawinkan di usia pranikah lah, usia pranikah. Jadi saya melihat itu. Satu adalah kampanye serius, yang kedua adalah poverty ini harus dibereskan. Karena masif ini peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian karena tujuan kita menurunkan prosentasenya. Lalu yang kedua yang terkait dengan kejadian korban perkosaan misalnya. Merevisi celah hukum yang saya sebut tadi. Jadi begini, terkait dengan ini, satu bagi pelakunya harus ada hukuman yang tegas. Negara tidak boleh membiarkan pemerkosa melenggang tanpa dihukum. Titik. Benar. Itu tidak boleh. Benar. Oke. Dan kemudian kita ketika sampai kepada korban, maka kita berikan rujukan kepada siapa? Ahli kesehatan, ahli psikologi, ahli hukum. Untuk mendampingi si korban. Karena ini adalah korban perkosaan. Dan mereka lah kemudian yang menjadi rujukan bagi tindakan berikutnya. Dari aspek kesehatan, dari aspek psikologis, dan dari aspek hukum. Jadi negara tidak semena-mena mengambil keputusan soal itu, tapi merujuk kepada tiga itu. Gitu. Oke Mbak Indah, waktunya sudah habis. Terima kasih Mbak Indah. Thank you. Mas Anies terima kasih. Ya, lanjut. Selamat siang Mas Anies. Selamat siang Mas Emi. Mas Anies, saya mewakili, ini jangan dihitung dulu ya. Saya mewakili komika, praktisi IT juga. Dan yang paling utama saya ini kafir ya. Dan itu kan yang coba ditarik ya Mas. Belum apa-apa udah politik identitas. Saya nggak ngomong loh. Ya. Sebenarnya identitas nggak apa-apa, hanya jangan dipolitisasi. Ya, barusan dipolitisasi. Enggak, tapi ini menunjukkan ada ya di grassroots seperti itu. Saya ingin tahu di sini yang datang yang Kristen tepuk tangan dong. Mana suaranya? Weh. Itu ya Kristen tuh sedikit tapi arogan ya. Jadi kalau saya sebenarnya ada ketakutan residu dari 2017. Ada ketakutan itu. Saya sendiri saya ini pemilihan pragmatis. Untuk 2024 saya akan memilih pragmatis. Kenapa saya memilih nomor 1? Saya sudah memutuskan akan memilih Anda. Ya. Pragmatis aja, masa gua aktivis 98 milih Prabowo nggak mungkin. Masa milih Ganjar, masa PDI lagi 10 tahun gitu kan ya. Walaupun baju gua merah gitu. Jadi itu, tetapi dari orang pemilih pragmatis ini, jadi itu yang bisa dibilang Ari tadi, ya kalau orang tua, golongan tua di gereja saya nanya, kenapa lu pilih Anies? Dia kan intoleran dan sebagainya, jadi cap itu masih ada. Cap itu masih ada, jangan menutup mata, jadi pendekatannya seperti apa. Karena contoh, Mas Anies izinkan Christmas Carol di Jakarta, thank you. Juga meresmikan beberapa gereja, salah satunya gereja saya bukan HKBP ya, saya GBKP. Ya. Karo is not Batak ya, itu camkan ya. Jadi kalau masih ingat ya, ataukah itu cuma seremoni, harusnya ingat ada gereja di Tanjung Priok yang Anda resmikan. Ya di Semper, itu golongan saya ya. Jadi itu marga-marga Ginting, Sembiring dan sebagainya. Bukan yang HKBP gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya akar masalahnya kan ada di SKB 2 menteri.
SKB 2 menteri ini menyebabkan harus ada konflik horizontal antar pemeluk agama. Yang oleh pemerintah Jokowi yang katanya toleran ini pun gak berani dibatalkan. Itu faktanya. Berani gak Mas Anies batalkan itu? Silakan. Mas Semi, terima kasih. Terima kasih sudah mengambil keputusan untuk mendukung walaupun dengan metode eliminasi. Betul. Nah, iya kan, betul kan? Iya, pragmatis Loh, lah. memang betul, kita juga kalau ujian ABCD begitu kan? Iya. Ini bukan, berarti ini gitu kan? Iya. Iya kan Iya, gitu. Iya. Enggak, dan itu adalah rational decision. Menurut saya yang kita harus hormati adalah proses rasionalnya itu. Apapun alasannya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan itu. Pengalaman kami di Jakarta nih Mas Emi. Ketika kita membereskan persoalan-persoalan IMB gereja dan masjid yang di situ dianggap bermasalah sampai puluhan tahun, kami tidak mengubah SKB 2 menteri. Oke? Kami membereskan di lapangan. Kami menemukan di Indonesia ini seringkali ketika ada masalah diganti undang-undangnya. Ketika ada masalah diganti PP-nya. Padahal seringkali problemnya adalah pada level eksekusi. Ketika pada level eksekusi itu pemerintah daerah menseriusi, menavigasi apa yang sesungguhnya terjadi, bicara dengan semua pihak, terbuka apa adanya. Apa yang terjadi di Jakarta? Satu demi satu beres. Jadi kami melihat selama ini kita banyak yang tidak mau mengerjakan, lalu tutup mata, bukan kami ya, itu bupati, wali kota, gubernur, bukan kami ya, ini SKB-nya nih. Ini SK-nya yang harus diberesin. Tapi pengalaman kami di Jakarta, SKB-nya nggak kami ubah-ubah. Kami nggak minta itu diubah, tapi kami bekerja di lapangan dan apa yang terjadi? Hampir 40 tahun lebih itu Duri Kepah. Kemudian 30 tahun lebih di Priuk. Bukan di Priuk juga, tapi di Lubang Buaya. Itu beres itu. Dan kita berkomunikasi. Jadi saya melihat solusinya itu bereskan di level lapangan. Karena Nah, ini saya kembali to the point aja karena disuruh sama panitia juga to the point. Berarti nggak berani ya untuk Bukan. Membatalkan SKB itu ya? Pertanyaannya salah. Waduh. Bukan berani atau tidak. Betul. Saya masih bisa ganti ke 02 loh kalau disalah-salahin. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Kenapa? Karena kita akan membatalkan kalau itu bermasalah. Nah, saya membuktikan itu tidak bermasalah. Jadi menurut Bapak nggak bermasalah. Tapi itu Tadi kan kita berhasil menyelesaikan betul. Tanpa mengubah. Berarti bisa dong pakai itu. Tapi itu akan sangat tergantung kepala daerahnya. Tentu, karena itu bukan hanya tergantung. Kepala daerah itu harus mengerjakan. Harus ada komitmen. Dan ketika kepala daerah komunikasi didengar semua warga. Tapi kalau kepala daerah tidak komunikasi, tidak membicarakan. Saya itu seringkali harus turun langsung. Dan apa yang terjadi? Beres. Ya itulah. Saya disumpah untuk menyelesaikan masalah. Nggak bisa saya bilang ke orang lain yang kerjakan. Jadi ya, tapi kan kalau di level presiden punya kuasa yang lebih tinggi. Tentunya punya regulasi yang lebih tinggi yang bisa diatur ya. Artinya kalau semua masalah nanti harus presidennya yang turun tangan ya. Bukan, justru kepala daerahnya. Kenapa? Sekarang saya tanya. Ada tidak? Ini sederhana sekali. Petunjuk dari pemerintah pusat bagaimana mitigasinya. Guideline itu nggak ada Mas. Jadi ketika saya mengerjakan bukan karena petunjuk dari pusat. Pusat nggak ada guideline. Harusnya ini ada. Kami dalam urusan lingkungan, ini yang kami akan buat. Guideline urusan lingkungan hidup, guideline urusan transportasi, guideline urusan kehidupan beragama. Sehingga yang di lapangan itu tahu persis. Kami sebagai wali kota kalau ditanya lingkungan hidup apa yang dikerjakan? Nggak tahu Pak. Tanya, nggak ada guideline itu. Itu yang kami ingin buat. Termasuk ketika bagaimana mitigasi urusan IMB yang macet. Dari pengalaman kami sehingga kepala daerah itu tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu kepala daerah tahu apa do-nya, apa don'ts-nya. Berarti SKB ini menurut Bapak tidak bermasalah? Pengalaman kami di Jakarta kami bisa jalankan dengan SKB itu. Kalau ternyata di Jakarta saja pengalaman kami itu mandek karena itu berarti dihapuskan. Betul gak? Dikoreksi. Fair kan? Fair. Oke. Masih punya kok. Udah ya. Waktu udah habis. Oke, thank you Bang Semi, Natses Slim Boy. Berarti nextnya gue undang ke podcast gue aja ya. Boleh. Kalah kan lo? Salam dulu dong. Lo gak mau? Iya. Beda sikap. Saudara jauh. Iya Pak, kayaknya kita saudara Pak ya. Tapi saya juga belum menentukan pilihan Pak sampai sekarang. Saya masih bingung, masih golput. Saya sebenarnya percaya sama Pak Anies, Caimin.
Iya. Ajaib Pak Caimin itu. Bener. Apa jangan-jangan dia yang pakai lem eyebone-nya Pak? Oh, enggak ya. Enggak. Caimin teman Pak. Udah pernah saya roasting aman. Cuma ya kalau saya langsung aja sih Pak ya pertanyaan. Ini ngomongin soal komunitas LGBT Pak di Indonesia. Kita tahu lah kalau ngomongin soal LGBT ini komunitasnya perkembangannya cukup masif lah di Indonesia ya. Dan kalau misalkan kita lihat negara Qatar langsung menentang LGBT. Nah kalau misalkan Pak Anies jadi presiden, sikap Pak Anies terhadap komunitas LGBT bakal gimana Pak? Itu aja sih, cepet aja. Ya gini, jadi kita bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara berdasarkan satu agama. Kita negara berdasarkan Pancasila. Itu pendekatan nomor satu. Jadi negara ini disusun atas rujukan Pancasila. Dalam negara sekuler tidak ada ruang bagi adopsi nilai agama dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam negara yang berdasarkan satu agama, rujukannya pada satu agama. Kalau kita negara Pancasila, satu. Yang kedua, kita menghargai hak asasi manusia. Kita menghormati hak itu. Saya pribadi tidak setuju dengan LGBT. Okay? Dan menurut saya kami berpandangan itu bukan sesuatu yang sejalan dengan prinsip agama kita. Okay? Lalu Indonesia adalah negara Pancasila. Dalam negara Pancasila ada sila pertama namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu pengambilan keputusan-keputusan kita salah satunya merujuk kepada agama. Jadi hak-hak pribadi yang harus dilayani oleh negara tidak boleh ada diskriminasi. Mengurus apapun, kegiatan apapun itu adalah hak dia. Karena itu adalah hak dia sebagai warga negara. Itu dilakukan. Kemudian preferensi dia untuk misalnya pernikahan. Pernikahan yang diakui oleh negara adalah pernikahan yang diakui oleh agama. Karena apa? Itu pernikahan adalah proses religius. Proses yang dilakukan secara keagamaan. Lalu negara mencatatkan. Selama agama-agama di Indonesia, ada 6 agama yang diakui, menyatakan tidak menerima LGBT, maka negara juga tidak bisa mengakui. Kenapa? Karena itu proses agamanya tidak ada di situ. Nah dengan cara seperti itu, hak sebagai warga negara, siapapun itu, kita harus berikan, mengurus KTP, ngurus izin apapun sama proteksi, tapi ketika permintaan untuk pernikahan maka negara tidak bisa berikan karena agama apapun di Indonesia tidak menyetujui LGBT. Gitu jawabnya. Oh ya berarti kalau misalkan mereka tadi ada pertanyaan juga sih titipan. Kalau misalkan ada dari komunitas LGBT mereka punya skill dan mereka ingin mendaftar kerja berarti akan ada equal di situ ya Pak? Berarti Pak? Kan kalau bekerja ya bekerja aja. Oke. Menurut saya justru malah jangan lebay. Iya kan? Ya. Jadi ya bukan bekerja saja. Iya. Kenapa harus menonjol-nonjolkan? Menurut saya di situ seringkali problemnya. Oke. Ya, kalau menurut saya seperti Anda mau daftar pekerjaan daftar aja. Tidak usah menonjolkan apapun. Saya tidak LGBT Pak. Saya masalahnya. Saya tidak LGBT. Saya baru punya anak Pak Anies. Loh, kan saya kan nggak boleh menilai Anda LGBT atau bukan kan? Oh, iya. Iya kan? Tapi kalau Anda merasa soal lain gitu kan? Iya. Alhamdulillah masih sama perempuan. Iya. Nah maksud saya justru itu. Menurut saya ya kalau mau daftar kerja aja. Itulah netralitas. Dan dengan begitu hak untuk pekerjaan, hak untuk pengakuan dari negara sama. Tapi kalau meminta negara mengakui, kalau negara sekuler dia tidak memasukkan unsur agama dalam pengambilan keputusan negara. Kalau di Indonesia yang disebut sebagai pernikahan itu adalah proses religius, proses keagamaan. Ketika agama tidak memberikan status menikah, negara nggak bisa mengakui itu sebagai pernikahan. Betul kan? Benar. Dan 6 agama di Indonesia tidak mengakui sebagai pernikahan. Karena itulah kemudian kita juga mengatakan LGBT tidak bisa diakui di Indonesia untuk pernikahan. Sama sekali tidak bisa. Dan itulah harga mati menurut saya sekarang. Ya, oke. Oke. Dah. Oke, thank you Bang Kemal. Tepuk tangan buat Kemal Palevi. Udah puas ya? Ya, saya mengucapkan selamat Hari Ibu karena hari ini persis 22 Desember Pak Anies. Makanya tadi pagi saya berangkat ke sini, saya justru menitipkan pertanyaan ibu saya. Banyak
sekarang program kerja Capres ini menyasar ke milenial sama Gen Z. Kayaknya nggak ada yang peduli sama ibu-ibu lansia kayaknya. Nggak ada, semua nyasar ke Gen Z karena masalah suara, itu pertama. Yang kedua, saya mau mewakili ibu-ibu lagi di hari ibu ini, Ibu Dewi Pertiwi, Ibu Naflah Murhayanti, dan Ibu Santi Muarastuti. Ini 3 ibu yang kemarin gugatannya di MK soal kebutuhan tanaman ganja medis ditolak, Pak. Setahu saya pengambil keputusan Bapak itu kata kuncinya pertama adalah keadilan. Nah, kami pengen tahu sikap politik Bapak terhadap tanaman ganja kebutuhan untuk medis seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya. Pertama, sikap politiknya adalah menghormati keputusan pengadilan. Itu nomor 1. Karena ketika negara tidak menghormati keputusan pengadilan, maka siapa lagi yang mau menghormati keputusan pengadilan? Jadi kalau itu sudah diputuskan oleh, malah saya baru tahu ini, diputuskan oleh MA atau MA ya? MA, ya itu harus dilaksanakan. Jadi menurut saya begitu jawabnya. Karena kita di negeri ini tidak boleh mengambil keputusan yang berbeda dengan keputusan pengadilan. Saya pun ketika dulu bertugas sebagai gubernur dan diputuskan oleh pengadilan bersalah, kami gak naik banding. Itu kasus Bukit Duri kami gak naik banding. Kasus-kasus yang lain kami gak naik banding. Kenapa? Ya kami mau terima keputusan pengadilan supaya bisa dilaksanakan. Ketika ada civil class action soal lingkungan hidup, Jakarta satu-satunya gak naik banding. Kenapa? Karena ingin melaksanakan. Jadi menurut saya hormati keputusan pengadilan dan itu harus dijalankan oleh negara. Karena bagaimana negara mau berfungsi kalau tidak melaksanakan keputusan pengadilan. Gitu. Kalau pandangan Pak Anies sendiri soal tanaman ganja kebutuhan untuk medis seperti apa, Pak? Begini, menurut saya ini kan ada 2. Satu untuk entertainment, ya, sebagai hiburan. Yang kedua sebagai medicine. Dan sebagai medicine. Nah, kita spesifik ngomong medis, Pak. Saya takut kalau yang rekreasi nanti saya direkam, Pak. Ya. Nanti dikira pengguna juga. Iya, gitu ya? betul Pak, betul Pak. Ini spesifik yang medis, Pak. Saya mewakili 3 nama ibu-ibu tadi yang kalau di YouTube pun kita bisa lihat video kebutuhan untuk spesifik untuk anak-anaknya mereka yang memang membutuhkan terapi tanaman ganja ini, Pak. Ya. Tadi kenapa saya sampaikan itu supaya audiens juga paham bahwa seringkali ketika berbicara ganja itu adalah untuk rekreasional. Padahal itu kan ada juga unsur medisin. Seperti juga ketika pakai narkotik ya untuk pengobatan. Itu kan juga dikerjakan. Jadi saya melihat tadi cara ambil saya ambil keputusan. 1 adalah kesetaraan, 2 adalah prinsip public interest, 3 adalah data, informasi, objektivitas. Kalau saya pribadi, saya akan merujuk kepada para ahli bidang medisin. Apabila para ahli bidang medisin menyatakan bahwa tidak ada obat yang lain dan untuk menyelamatkan, maka satu-satunya yang bisa dilakukan itu, maka itu unsurnya unsur darurat. Karena tidak ada obat-obat lain yang bisa dipakai untuk menyembuhkan. Itu prinsipnya. Jadi kalau saya akan merujuk kepada science. Kalau scientist mengatakan this is the only option dan tidak ada opsi yang lain, maka untuk menyelamatkan si pasien itu bisa dipakai. Itu pandangan pribadi saya. Udah. Oke, kalau dikomparasi dengan negara-negara lain yang sudah menggunakannya gimana, Pak? Disitulah letak jurisdiksi negara. Kenapa tidak ada hukum yang sama di seluruh dunia? Karena setiap hukum sebuah wilayah itu punya teritorinya sendiri. Dan filosofi bernegaranya bisa beda. Filosofi yang tadi saya katakan, Indonesia bukan negara berbasis agama, tapi juga bukan negara bersekuler, tapi kita adalah negara Pancasila. Dan di situ artinya ada nilai-nilai keagamaan di dalam perumusan peraturan-peraturan yang ada di negeri ini. Dan itulah Indonesia kita. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke.